pandang kita itu siapa, kita itu punya ilmu apa, enggak, itu kita musyawarah. Jangankan manusia, Allah Subhanahu wa taala pun saat mau menciptakan Nabi Adam itu masih bersiaran kepada malaikat, ini jailum fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Yang nomor 2, jawaban dari malaikat. Pertanyaan dari malaikat bahwa manusia itu akan bertumpah darah, akan merusak kepada bumi, itu adalah pertanyaan yang benar. Realitanya manusia banyak yang bertumpah darah, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tetap diciptakan. Maka itu menunjukkan bahwa kita tetap istilahnya itu merealisasikan sesuatu yang dominan positif meskipun ada sedikit negatif. Kalau misalkan ini ada sedikit cacat ini, maka gak perlu dilanjutkan. Ada misalkan kegiatan yang bagus, ada cacatnya sedikit kegiatannya, lalu gara-gara kecacatannya itu berarti jangan diadakan, maka seharusnya Allah Subhanahu wa taala waktu itu saat tentang malaikat yang mengatakan bahwa manusia kelak itu akan bertumpah darah, maka berarti manusia gak tercipta. Tapi enggak, nyatanya Allah Subhanahu wa taala tetap menciptakan manusia meskipun di sana ada sisi negatifnya. Ini jailum fil ardi khalifah. Tentang pemimpin ardu, pemimpin bumi, itu juga sama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Berikutnya kata ulama yang nomor 3, kenapa kita itu, apa tujuan kita diciptakan? Itu adalah untuk menyucikan hati, tazkiyatun nafsi. Sama seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita untuk menyucikan hati. Wa bi ayyi syai'in sa'adatuka? Dengan apa kamu itu bisa bahagia? Wa bi ayyi syai'in syaqauka? Dengan apa kamu itu bisa celaka? Itu juga dipertanyakan. Untuk apa? Biar tidak kesasar. Kayak tadi itu, orang yang hanya menilai dohirnya saja ya halak nanti. Famanil tarra bidzahir halaka. Orang yang tertipu dengan dohirnya saja itu halaka. Maka kamu harus tahu dengan dalam-dalamnya, harus tahu dengan detail. Kamu itu bisa bahagia itu dengan apa, bisa celaka itu dengan apa. Gak bisa orang hanya sebatas bisa celaka dengan dunia misalkan. Enggak. Orang bisa bahagia dengan, bisa sa'adah dengan uang misalkan. Tapi ada juga orang yang bisa celaka dengan uang. Orang itu bisa beruntung dengan ilmu. Kalau berilmu berarti beruntung. Ya belum tentu. Ada orang yang dengan ilmu beruntung, ada yang justru dengan ilmu celaka. Makanya harus detail untuk memahami diri sendiri. Ada kayak kisah orang terkurung di dalam bunker, dalam penyimpanan uangnya sendiri. Jadi ada orang yang sangat kaya raya, dia itu sampai menciptakan penyimpanan hartanya. Suatu saat dia jalan-jalan masuk ke bunkernya itu yang terbuat dari sesuatu yang sangat tebal dan tidak orang lain tidak bisa tahu dengan itu. Akhirnya dia masuk ke sana dan tiba-tiba terkunci di bunker uangnya itu, di bunker uangnya.